Cross-cultural communication atau komunikasi lintas budaya. Terlebih dahulu, pengertian tentang budaya dimaknai sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada di dalam masyarakat mereka sendiri, atau pengalaman hidup masyarakat yang sangat banyak dan bervariatif, termasuk bagaimana perilaku mereka yang didasari oleh kepercayaan mereka sendiri. Ini komunikasi lintas budaya berarti pihak-pihak yang berkomunikasi antara penyampai komunikasi dengan penerima komunikasi adalah orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ini dilihat seperti pada gambar. Seringkali karena perbedaan budaya itu bisa mengakibatkan misunderstanding atau perbedaan persepsi pemahaman. Nah, seperti contoh, misalnya kita seseorang bertemu, maka tandanya bersopan santun. Nah, ini adalah salah satunya misalnya dengan cara bowing atau menganggukkan badan, atau dengan berjabat tangan. Maka orang yang memiliki kebiasaan berbeda akan bertanya, why is he trying to shake my hand? Mengapa dia akan menjabat tangan saya? Kemudian pihak lain, mengapa dia bowing atau menganggukkan badannya? Why is he bowing? Nah, ini adalah perbedaan tata cara berkomunikasi ketika seseorang mulai bertemu. Adapun komunikasi lainnya, seperti tanda-tanda dengan tangan, itu memiliki makna yang berbeda di berbagai culture. Contohnya, ya di sini saya memberikan contoh, ya bahwa tangan, ya ini adalah tangan, anggota tangan seperti ini di berbagai negara memiliki definisi yang berbeda ketika ekspresi gesture terhadap tangannya menunjukkan kode-kode seperti ini, maka akan dimaknai hal yang berbeda. Contohnya, di sini sorry, how to say sorry for Indian and Brazilian. Nah, ini sorry diungkapkan dengan kata seperti itu ya, gambar tangannya. Kalau di Indonesia mungkin sorry dengan dua tangan bertemu di dada. Nah, seperti itu bisa mengungkap sorry. Namun itu bisa dimaknai berbeda di tempat lain. Ya, sorry dengan mempertemukan kedua tangan di depan dada itu bisa bermakna berbeda di culture yang berbeda. Contohnya adalah di India, maka itu artinya adalah sedang berdoa. Ya, kemudian thumbs up. Thumbs up itu bisa jadi menyukai hal sesuatu yang great atau bagus, atau menunjukkan angka ataupun menunjukkan sesuatu atau pointing. Ya, terutama kalau budaya Jawa mempersilahkan itu dengan menggunakan thumbs up atau jempol. Ya, itu di sini ada berbagai ragam ekspresi yang ditunjukkan dengan gesture tangan atau jari-jari tangan. Ya, ini memiliki makna yang berbeda. Kemudian pengertian budaya menurut Lehman, Hemstreet dan Betty, budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Nah, di sini ada contohnya masing-masing budaya berdasarkan geografi, letak yang berbeda, kebiasaan berbeda, kemudian kondisi alam yang berbeda akan melahirkan tata cara atau budaya yang berbeda. Contohnya adalah di India. Nah, di sini ada mungkin Barat ya, Barat, dan ini ASEAN. ASEAN itu memiliki karakteristik budaya yang unik ya. Kalau di Barat dia mostly sama, kemudian simple. Kalau di Asia itu lebih menonjolkan kepada seni, nilai-nilai kebudayaan yang kental dengan religiusitas. Kemudian komunikasi antar budaya.
Nah, ini bagaimana caranya bisa berkomunikasi ketika bertemu seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ya, karena mereka memiliki pemahaman language yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Nah, ini sangat diperlukan karena dalam perusahaan, terutama perusahaan multinasional, yaitu maka akan dipengaruhi ya, karyawannya mestinya berasal dari negara yang berbeda ya, sehingga harus mampu memanage diversity atau perbedaan, harus bisa berkomunikasi dengan seorang yang memiliki background budaya yang berbeda. Ya. Kemudian pengertian budaya menurut Michel. Budaya merupakan seperangkat nilai, ya, seperangkat nilai atau inti kepercayaan atau standar pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu atau masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku atau bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya, serta memandang orang lain. Bisa mengemukakan bahwa budaya suatu masyarakat disampaikan dari generasi ke generasi dan menyangkut aspek-aspek seperti bahasa, kepercayaan, keyakinan, adat, dan hukum akan saling berkaitan dan membentuk pandangan masyarakat akan otoritas moral dan etika. Pada akhirnya, budaya akan bermanifestasi ke dalam bagaimana seseorang menjalankan bisnis, menegosiasikan kontrak, dan menandatangani atau menangani hubungan bisnis potensial. Sedangkan komunikasi antar budaya, ya, menurut Bovey dan Thiel, ya, komunikasi antar budaya adalah suatu proses mengirimkan dan menerima pesan-pesan antar orang-orang yang latar belakang budayanya dapat membawa mereka mengartikan tanda-tanda verbal dan non-verbal dengan cara berbeda. Atau keanekaragaman angkatan kerja membawa manfaat yang nyata dalam bisnis, rentang pandangan dan ide-ide yang lebih luas, pengertian mengenai pasar yang lebih luas, dan kumpulan orang-orang yang dapat direkrut. Nah, ini adalah tentang perbedaan bahasa. Bahasa, meskipun dalam bahasa yang sama, dapat menimbulkan misunderstanding karena memiliki makna yang bisa dipersepsikan makna yang berbeda. Contohnya, ini adalah contoh same word different meaning, ya. Key itu bisa berarti kunci atau kunci musik, ya. Bisa kunci piano atau kunci gitar, ya. Mouse. Nah, ini bisa diartikan mouse binatang atau mouse alat komputer dan sebagainya. Chest, arm, dan comb. Sehingga dengan demikian dari beberapa pengertian budaya mencakup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya sistem nilai, norma, simbol-simbol, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing individu. Mengapa komunikasi lintas budaya atau cross-culture communication is very important? Itu disebabkan karena adanya globalisasi. Globalization, cross-border movement of people, goods, and data bring more and more culture into contact with one another and increases the potential of cross-culture communication. Jadi, pelintasan batas pergerakan manusia ini membawa tentang barang-barang atau data, ya, kemudian membawa juga budaya, sehingga terjadi kontak antara
seseorang dengan orang lain yang akan meningkatkan potensi ya komunikasi lintas budaya. Ini terjadi pada cross culture, ini terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mungkin multinational companies ya, MNC, atau business opportunities. Ya, ini merupakan suatu kesempatan berbisnis. Ketika berbeda budaya, mereka pun akan memiliki possibility untuk berbisnis ya, mungkin tertarik dengan budaya lain. Ya, job opportunities ya, karena adanya business opportunity maka akan ada job opportunity. Untuk perusahaan multinasional yang di berbagai daerah, di berbagai negara, maka dia akan membutuhkan tenaga kerja dari negara yang berbeda pula. Improve the contribution of employees in diverse workforce, akan meningkatkan kontribusi dari para karyawan pada pekerjaan yang bervariasi. Sharing of views and ideas, bisa terjadi pertukaran pendapat ya dan ide-ide. Kemudian akan menimbulkan talent improvisation atau peningkatan bakat, kemampuan. An understanding of diverse market, akan lebih memahami tentang perbedaan pasar pada perbedaan culture. International meetings and conference, akan memungkinkan terjadinya pertemuan-pertemuan internasional atau konferensi internasional.